Assalamualaikum Anda semua. Baik, gimana kabarnya Anda semua? Kok lemas? Mau ada sarapan? Belum. Baik, Anda semua, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dicek dulu ya kebersihan dari kelas kita agar nantinya Anda semua merasa nyaman untuk belajar. Tiga. Baik, karena sudah bagus tempat duduknya juga sudah bersih. Untuk sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apakah Anda yang ingin untuk memimpin doa? Pada Anda dapat silakan. Baik, kita pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita. Baik, alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi maka diberkahi dan dilancarkan untuk pelajaran kita kali ini. Jadi sebelum itu Bapak akan mengambil absensi kehadiran Anda. Pertama, Divya Asri, ya. Oktarian Ramadhani, ya. Dendi Karlino hadir. Alhamdulillah, Anda semua hadir dalam perkuliahan jurusan ini dan berharap semoga Anda semua dapat menjaga kesehatan dan juga tetap bersemangat. Tetap bersemangat dalam belajar sehingga Anda semua dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan dapat sukses untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan saat ini berkaitan dengan permasalahan yang mungkin dari sebagian Anda merasakan sendiri, yaitu kesulitan untuk mengatur waktu, bagaimana cara Anda belajar, terus bermain, dan juga untuk hal lainnya. Jadi dari Anda semua itu sekarang ini merasa kesulitan dan juga banyak hal-hal yang bisa berdampak pada kehidupan Anda sendiri. Jadi sebelum itu sekarang Bapak ingin menayangkan video berkaitan tentang menghargai waktu, sehingga setelah Anda mengetahui tentang menghargai waktu, nantinya Anda bisa untuk mengatur waktu Anda sendiri. Aku adalah seorang siswi kelas 12 salah satu SMK terkenal di Bali, tepatnya di Denpasar. Aku
Classroom, pembahasan berbagi kita tentang analisis peluang usaha, faktor penyebab keberhasilan wirausaha, faktor penyebab kegagalan wirausaha. Jadi semuanya kita kumpulkan tugas yang oleh Bapak berikan di Google Classroom. Tugas kali. Apa Pak? Ayo cepat kumpulkan tugas yang Bapak berikan kemarin. Maaf Pak, saya lupa buat. Kamu udah telat. Tugas lagi. Sekarang kamu buat tugas itu sebagai tugas tambahan. Besok kamu kumpulkan. Baik Pak. Kedua, berdasarkan ini Bapak Akri. Para pemesan Om Sati Om. Sudah, kita dulu. Ya, dia. Ya. Kamu pasti bisa berubah. Tapi mulai dari mana ya? Mungkin bagi tugas yang kembali dong. Jangan selalu katakan masih ada waktu atau yang bisa. Lakukanlah segera buat perempuan dan terkadang diri kita sendiri memberikan pelajaran kesalahan yang kita buat. Benar-benar memberikan kesadaran untuk membuat hidup kita jadi Baik, selesai Nanda. Jadi itulah untuk tayangan dari video yang telah Bapak tampilkan kepada Anda semua. Jadi sebelum kita mengulik lebih jauh lagi tentang bagaimana sih cara kita untuk mengatur waktu, sebelumnya Anda semua harus tahu bagaimana kita itu sebagai siswa harus menghargai waktu kita. Jadi Bapak minta penjelasan dari salah satu Anda
apa yang dapat Anda ambil hikmahnya dari video yang telah Bapak tampilkan tadi? Pentingnya menghargai waktu, Pak. Kita mulai Anda. Baik, kepada Anda Divya silakan. Pentingnya menghargai waktu. Oke, baik. Beri plus kepada Divya. Baik, betul ya. Tadi telah ditayangkan di video tersebut bahwasanya kita itu harus menghargai waktu, karena setiap detik waktu yang Anda miliki itu tuh memiliki makna yang besar bagi Anda semua. Jangan hanya kita punya waktu luang, kita menunda apa yang seharusnya Anda lakukan pada saat ini. Jadi baik, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja LKS kepada Anda semua. Ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama itu ada pengertian dari manajemen waktu, kemudian apa sih manfaatnya kita harus manajemen waktu, dan juga yang ketiga itu tantangan dalam manajemen waktu. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara yang efektif bagi Anda untuk mengatur waktu Anda? Apa tadi, Pak? Apa pengertian? Yang kedua, manfaat. Ketiga, tantangan. Ketiga, cara efektif. Yang ketiga apa? Tantangan ini. Yang terakhir strategi efektif. 4 ya. Oke, baik. Sekarang Bapak kasih waktu kepada Anda semua untuk mengisi LKS selama 10 menit. Apakah cukup, Anda? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Silakan Anda diskusikan juga, teman-temannya juga boleh. Ini balik loh. Kayak ini. Bahasa apa? Kita tadi jadi sesuatu sendiri berdasarkan itu nggak tahu berdasarkan yang bosan namanya sampai sebelum ini sampai 25 gitu 25 tuh ada 5 bulan ini harus mencapai
kan pembahasan konten kalau udah ke daftar harian tidak bisa terlatih saya praktekkan sudah memilih ya akhirnya mau dimulai dulu ya terus banget iya ini kerjaan kan santai kan santai daripada sendiri saya ikhlas aja gitu ganti kelas aja Baik, iya dari tadi senang. biar aja nilai sama ini aja lah tunggu nih ngomongnya Berarti kita udah mulai apa gimana? Ini udah mulai. udah tulis aja lah
dulu malam hari ini. Hah? Hari ini kan? Itu kejadian kita malam ya. Gitu. Ini kan kerasa malamnya Rabu. Iya, belum itu kan. Oke baik, apakah sudah selesai Anda? Sudah. Oke, jadi setelah Ananda semua mengerjakan LKS yang telah Bapak berikan, sekarang waktunya kita akan mengulik berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang telah Bapak bagikan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan pengertian manajemen waktu. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu manajemen waktu, kenapa kita harus manajemen waktu, kita juga harus paham apa itu manajemen waktu. Jadi anak-anak semua sudah mencari materi yang telah Bapak berikan. Jadi sekarang ini siapa Anda yang ingin menjawab pertanyaan pertama, apa pengertian dari manajemen waktu? Baik, pada Dendi. Menurut saya kemarin adalah ini maksud kan proses perencanaan pengadministrasian dan pengelola waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas kita, keseharian kita, aktivitas lingkungan kita dan tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dari saya dibutuhkan itu kan waktu yang baik seseorang dalam memprioritaskan pekerjaan, kita dapat meminimalkan stres dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan kita. Apa yang dapat saya Oke, berikan plus kepada Dendi. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali ya dari Ananda Dendi berkaitan dengan pengertian. Yang mana tadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen waktu itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan juga waktu. Jadi manajemen itu adalah bagaimana supaya kita merencanakan, mengorganisasikan agar lebih terstruktur. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen waktu itu adalah bagaimana usaha dan diri kita untuk mengatur, merencanakan dan juga mengorganisasikan waktu yang telah kita miliki agar lebih efektif dan efisien, sehingga Ananda dapat memprioritaskan waktu Ananda, apakah itu digunakan untuk belajar, untuk bermain, ataupun untuk berorganisasi. Kemudian selanjutnya ada pembahasan yang kedua, itu tuh berkaitan dengan manfaat. Apa manfaat yang kita rasakan setelah kita bisa mengatur waktu kita antara yang kita prioritaskan dan juga yang tidak. Apakah ada yang saya jawab? Baik, kepada Divya. Baik Pak, dari yang saya dapatkan, manfaat dari manajemen waktu itu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga meningkatkan kualitas kerja, lalu yang keempat itu meningkatkan disiplin dan kebiasaan. Baik, beri plus kepada Divya. Baik, itu jawaban yang sangat bagus sekali ya berkaitan dengan manfaat yang Anda rasakan setelah Anda mampu untuk manajemen waktu. Yang mana tadi saya jelaskan bahwasannya yang pertama itu Anda akan bisa lebih produktif, bisa lebih produktivitas dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun suatu agenda yang Anda semua miliki. Jadi Anda dapat memilah dan memilih apa saja hal yang seharusnya Anda prioritaskan dan juga apa saja hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan dalam waktu tersebut. Kemudian yang kedua itu juga dapat mengurangi stres. Ya kan Anda ketika punya tugas yang banyak, kemudian juga disuruh orang tua, kemudian ada ingin bertemu dengan teman gitu. Bagaimana Anda semua untuk mengatur hal tersebut? Jika Anda tidak bisa memprioritaskan waktu, maka itu dapat berdampak kepada diri Anda sendiri. Anda jadi stres, gampang marah atau emosian karena Anda tidak tahu yang mana yang seharusnya Anda dudukkan dan juga yang tidak. Baik, selanjutnya tentang hambatan. Apa saja sih hambatan yang Anda rasakan ketika Anda ingin untuk manajemen waktu? Apakah ada yang jawabnya secara sukarela?
kepada Anda silakan. Hambatan dalam manajemen waktu yang saya temukan terkait ada beberapa. Seperti yang pertama itu prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda waktu. Terus yang kedua gangguan dari lingkungan. Karena kita sudah menentukan kapan bikin tugas, namun terkadang ada gangguan dari luar. Terus yang selanjutnya itu pada kapan prioritas yang salah. Seperti kita lebih memprioritaskan tidur daripada tugas. Terus yang terakhir itu keterbatasan waktu untuk kita menyalurkan tugas. Jadi ini sangat terlambat juga dalam manajemen waktu. Oke, referensi kepada Okta. Jawaban yang bagusnya dari Okta kita dengan apa saja hambatan yang kita rasakan. Yang pertama itu adalah bahwasanya kita tuh ada kebiasaan yang menunda ya. Ketika kita ada waktu luang yang seharusnya kita gunakan untuk melaksanakan tugas, untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sekarang, kita memilih untuk nanti saja lah, yang besok juga ada waktunya gitu. Padahal dalam waktu yang sedikit itu Anda semua dapat memanfaatkannya untuk mengerjakan apa yang seharusnya Anda lakukan saat itu juga. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan strategi. Jadi sebelum kita masuki materi selanjutnya itu, Bapak akan berikan SPT dulu kepada Anda semua agar Anda lebih konsentrasi dan juga tidak bosan dengan materi kita. Oke, baik. Jadi untuk melatih kefokusan Anda, jadi ini Bapak berikan speaking tempo pagi, siang, sore, malam. Tempo pagi, siang, sore, dan malam. Untuk tempo pagi itu 1. Kemudian untuk tempo siang itu 2. Kemudian tempo sore itu 3. 2, 3. Dan untuk malam kita tidak bertempo karena malam itu waktunya orang tidur. Pintar Anda semua. Jadi apakah kita langsung simulasi dulu atau kita langsung simulasi dulu? Oke, bagus. Oke, jadi sebelumnya kita akan simulasi dulu. Tempo pagi, tempo siang, tempo sore, tempo malam. Oke, pintar. Jadi sekarang kita lanjut untuk jadi untuk selanjutnya ini siapa yang salah nanti akan kita hukum. Nanti akan dulu aja Pak. Kedua ada lagi. Oke, enggak ada kedua. Apa? Boleh keluar nanti Anda disuruh push up gitu. Enggak. Jadi di sini hukumannya itu positif. Anda semua dapat menampilkan bakat minat Anda ke depan. Rebahan boleh, nanti Anda akan rebahan. Siapa yang melamar rebahan akan diberi hadiah. Oke, kita mulai Anda. Tempo sore, tempo pagi, tempo malam, tempo siang, tempo pagi, tempo sore. Oke, fokus. Oke, lanjut saja yang Anda. Selanjutnya kita akan terakhir itu kita akan memasang strategi, bagaimana strategi Anda dalam manajemen waktu. Tentunya dari Anda itu memiliki cara yang berbeda untuk mengatur waktu. Ada yang nanti akan Anda jelaskan. Jadi apakah ada yang menyampaikan? Oke, dari Anda Dendi silakan. Baik, strategi dalam manajemen waktu menurut saya sendiri ya. Tetapkan batas waktu. Yang berarti itu kan diberikan waktu untuk kita menyelesaikan sesuatu dengan target kita tertentu. Misalnya kayak dari tugas kita, misalnya hari Minggu, jadi kita bisa menyelesaikan sebelum hari Minggu. Dan berdasarkan tugas, evaluasi harian, dan menggunakan alat perencanaan. Jadi kita bisa simpulkan itu kan bahwa manajemen waktu itu kan keterampilan terus berkembang dengan hasil evaluasi. Semakin baik manajemen waktu itu kan semakin optimal kualitas terus dan pekerjaan sesuatu tersebut. Baik.
tidak diprioritaskan. Terus beri waktu untuk tugas. Misalnya tugas yang diprioritaskan itu misalnya 1 hari atau beberapa jam kita kerjakan baru lanjut ke tugas berikutnya. Terus hindari multitasking. Misalnya kita mengerjakan tugas sambil teleponan dengan ayang. Terus yang terakhir itu kita tetapkan teknik Pomodoro 20 menit untuk kerja dan mengerjakan tugas 3 menit untuk istirahat. Oke, terus kesimpulan dan total. Dari dia apakah ada tambahan? Cukup? Ini beda nih Pak. Ada banyak. Nah, silakan. Ada strategi dalam manajemen waktu itu Pak. Yang pertama mungkin bisa dengan delegasi tugas, mana tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh orang lain itu kita bisa meminta bantuan kepadanya. Lalu membuat daftar tugas Pak, mana tugas yang lebih penting itu dikerjakan terlebih dahulu. Lalu mungkin dengan menetapkan rutinitas harian, karena tadi salah satu manfaat dari manajemen waktu itu kan dapat meningkatkan disiplin. Jadi dengan menetapkan rutinitas harian, apa saja kegiatan harian yang akan kita lakukan itu akan menjadi sebuah cara untuk kita tetap disiplin. Oke, bagus. Oke, betul ya jawaban kita semua, tidak ada yang salah karena dari setiap nanda tentu memiliki cara yang berbeda-beda. Bagaimana cara nanda untuk mengatur waktu? Jadi ada dijelaskan, ada yang dengan menetapkan prioritasnya, mana yang didahulukan dan juga mana yang tidak. Kemudian ada yang mendelegasikan tugasnya, gitu. Apa yang mesti didahulukan? Mendelegasikan. Itu kan mewakilkan tugasnya. Jika sekiranya itu tidak penting, biasanya bisa didelegasikan yang lain, gitu. Jangan kita ambil semua tugas yang ada, ya. Jadi kita harus menetapkan bertahap-tahap prioritas kita yang mana kita dahulukan dan mana yang tidak kita prioritaskan. Oke, agar lebih memantapkan dan memandu Anda. Jadi Bapak di sini ada praktek dengan Anda. Jadi dijelaskan bahwasanya kita itu harus mengatur prioritas. Jadi ada di sini yang namanya to-do list. Karena semua tahu to-do list? Ya. Jadi to-do list itu adalah bagaimana kita menulis kegiatan yang kita lakukan dalam hari itu secara berurutan. Dari kemudian Anda dapat memilah secara satu persatu yang mana yang lebih didahulukan itu Anda akan di pertama dan juga yang seterusnya. Jadi untuk tahap pertama ini silakan Anda balik kertasnya tadi. Silakan dibalik. Kemudian untuk tahapan pertama, sekarang Anda sudah berada pada hari Senin ini ya. Senin ini silakan Anda menentukan apa saja yang harus Anda lakukan pada hari ini. Dari pagi. Dan untuk awalnya itu secara acak ya, main dengan Anda. Secara acak. Kemudian yang kedua, lalu Anda urutkan yang mana jadi prioritas utama dan juga yang terakhir. Akan Bapak kasih waktu 5 menit. Tadi dia nelpon. Tadi dia nelpon. Tadi dia nelpon. Kayak terpos lah, tidak terpos ya. Takut pulang tadi waktu dia nelpon kan langsung gitu. Itu ya. Tidak, video tak lanjut. Kayaknya terpotong tangan. Biasa lah. Judulnya itu kan ada seperti itu. Iya toh. Mati YouTubenya, tinggal belum? Itu lah. Harusnya mau dikawat tadi. Pegang ini lah. Dia seperti ini. Safety sih. Sama ini. Pak, macam mana ubah sih strategi?
Tiba-tiba. Sudah Pak? Sudah? Oke, selesai. Haruskah sampai 24 jam? Baik, apakah sudah selesai Anda semua? Sudah. Ya, oke. Jadi itu selanjutnya Bapak minta satu orang. Pak izin apa? Boleh, silakan. Pak izin dulu Pak. Boleh satu orang satu orangnya. Wah, Ustaz curang. Oke, jadi Dia ngomong presentasi hasilnya. apa ya mau sampah dengan Alasannya apa? apa nanti Bapak panggil ya. Oke, sekarang ada dua satu pasang cowok dan cewek. Jadi Bapak minta kepada salah satu Anda untuk menyampaikan bagaimana catatan kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Mungkin dari India silakan. Mereka. Nah, jadi ini waktu yang sudah saya bikin yaitu pada jam 4.30 pagi itu bangun tidur langsung mandi jam 5.15 Jangan Anda sih ke depannya Anda tanggal kali ya. jam 5.15 pagi itu sholat subuh, jam 6 pagi nonton hiburan, 6.30 sarapan, jam 7 pagi berangkat sekolah, 7.20 masuk kelas dan belajar, 10.20 istirahat sekolah, terus jajan, 12.10 masuk kelas kembali, 12.20 di rumah, 13.20 masuk kelas kembali, 15.10 pulang sekolah, jam 16 jam 4 sore itu sholat asar, jam 5 sore mandi. Oke, kalau begitu Anda sambut lagi ya. Bagus sekali ya Anda untuk telah mengatur waktunya secara rapi gitu. Bangun jam 4.30 itu sangat bagus sekali ya. Kita lihat dari paginya anak sekarang itu yang sering tiduran gitu, yang bangun jam 7. Jam berapa Pak? Ya. Pak? Kabar lagi jam 5. Jam 5 Oh, misalnya jam 5. jam 5 aja tidur lagi. Kau tahu? Betul rumah ya? Bukan. Nggak ada. Jam ngecek. Ini enggak. Tadi. Tadi. Oh iya, ada. Oke. Jadi itulah untuk pembelajaran kita kali ini ya. Anda semua sudah paham bagaimana cara mengatur waktu Anda dan juga telah dipraktekkan juga. Bapak harap Anda nanti dapat mempraktekannya juga dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda dapat mengatur waktunya. Jadi untuk menutup, apakah ada dan Anda yang rela untuk menyampaikan kesimpulan? Nah, Pak, silakan. Baik, kesimpulan pada teman kita hari ini mengenai manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu ini merupakan perencanaan dan penilaian bagaimana seseorang itu dapat membagi waktunya dan menetapkan prioritas dalam tugas-tugas dia sekarang keseharian dia. Terus apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu yang dapat kita rangkum itu ada dua, yaitu meningkatkan produktivitas, yang mana dengan perencanaan yang baik dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang kedua, mengurangi stres, yang mana dengan mengurangi rasa terburu-buru pada pengerjaan tugas, jadi kita dapat mengurangi stres. Terus yang selanjutnya itu tantangannya ada beberapa, yaitu yang pertama menunda-nunda waktu, gangguan dari lingkungan luar, penetapan prioritas yang salah, terus keterbatasan waktu. Bagaimana cara strategi dalam manajemen waktu? Yang pertama itu menetapkan tujuan dengan baik, yang kedua membuat daftar tugas, yang ketiga batasi waktu untuk mengerjakan tugas, menghindari multitasking, dan terakhir tetapkan teknik Pomodoro atau 25 menit untuk kerja, 5 menit untuk istirahat. Baik, beri tepuk tangan kepada Pak. Kesimpulan sangat bagus ya dari Anda yang dari dapat Bapak pahami di sini. Anda semua sudah mengerti dan juga paham dengan belajar kita kali ini. Setelah Bapak kasih teori, kemudian Anda mencari sendiri materinya, dan juga Bapak telah berikan praktek langsung kepada Anda sehingga Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi untuk menutupnya Bapak ada jargon
untuk jangan Anda lagi ya. Oke. Jadi Bapak ada jadwal Anda semua. Oke. Jika Bapak bilang Manajemen waktu sudah distres. jika Bapak bilang manajemen waktu atur waktumu, masa depannya cerah. Jika Bapak bilang manajemen waktu, atur waktumu untuk masa depan yang cerah. Gitu. Oke. Bau. Atur waktumu untuk masa depan yang cerah. Oke, baik. Bapak bilang ya. Satu, tiga. Manajemen waktu, atur waktumu untuk masa depan yang cerah. Baik, apabila pembelajaran kita kali ini telah selesai, Bapak harap Anda semua dapat memahami apa yang telah kita pelajari untuk hari ini. Untuk menutup, mengucapkan alhamdulillah dalamnya.